Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana kabar? Sehat? Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali pada pekan ini. Kita akan memulai kegiatan kita dengan bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini, hingga kami semua boleh berjumpa dengan penuh kesehatan dan sukacita. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan pagi ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Filipi 4 ayat 4 yang demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Seperti yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini, renungan saya beri judul Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan beserta Bapak Ibu guru dan orang tua siswa, banyak orang berpendapat bahwa untuk bersukacita itu bisa dilakukan apabila sukacita itu disertai dengan kondisi yang nyaman, semua tercukupi, semua ada, sehingga itu baru bisa membuat sukacita. Namun pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan makna sukacita yang sesungguhnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pak Puji akan cerita dulu di suatu daerah di masa yang dulu negeri itu atau daerah itu sedang dilanda bencana. Banyak orang menjadi buta oleh karena penyakit yang melanda daerah itu. Sehingga banyak orang bingung menghadapi kondisi yang demikian. Nah, suatu hari ada orang buta yang sedang berjalan berpapasan dengan orang yang tidak buta. Ketika berjalan, orang yang tidak buta sudah berusaha menghindar, namun tetap orang buta itu tidak tahu kalau di hadapannya juga ada orang yang sedang berjalan. Sehingga terjadilah tubrukan antara mereka. Nah, karena jengkelnya, orang yang bisa melihat tadi ngomong, "Dasar buta, tidak tahu kalau ada orang berjalan." Tetapi setelah melihat orang yang menubruknya ternyata memang buta, maka orang itu langsung minta maaf. Maaf, ternyata Bapak buta. Akhirnya kedua tertawa. Di suatu hari lagi pada suatu senja, ada orang yang buta berjalan lagi. Dan di sisi lain, jalan yang sama, itu juga ada orang buta yang berjalan. Dua-duanya memakai jalan yang sama, sehingga tak sengaja mereka juga tubrukan. Mereka jatuh, terduduk, dan saling minta maaf. "Maaf Pak, karena saya buta." Yang lain juga ngomong, "Maaf Pak, saya buta juga." Akhirnya mereka bersalaman dan tertawa terbahak-bahak saling memaafkan. Nah, dari dua peristiwa itu kemudian kumpulan orang-orang buta itu mengadakan rapat. Karena menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi sering nubruk orang. Nah, dari hasil kesepakatan rapat itu diperoleh keputusan bahwa kalau orang buta berjalan di malam hari harus memakai obor.
supaya orang melihat dirinya buta. Oke, kesepakatan diambil dan kemudian juga dijalankan. Satu peristiwa terjadi, ternyata ada orang yang bertubrukan lagi, dua-duanya buta dan dua-duanya membawa obor. Loh, sudah membawa obor kok masih tubrukan? Ternyata karena mereka berdua buta sehingga tidak bisa melihat. Akhirnya mereka tertawa lagi. Nah, kemudian rapat lagi anak-anak. Gimana caranya supaya kita tidak nubruk-nubruk? Maka disepakati, oke, selain membawa obor, kalau malam hari itu orang buta berjalan harus sambil menyanyi. Nah, karena di daerah itu banyak penduduk yang beragama yang berbeda, maka masing-masing diberi kebebasan lagu apapun. Ada yang kalau orang Kristen nyanyi hati yang gembira gitu. Ada orang yang non Kristen, orang Muslim nyanyi salawat. Tapi ada juga yang, wah Pak, kalau saya senang lagu kebangsaan kita, karena kita sebagai orang Indonesia. Ada yang nyanyi dari Sabang sampai Merauke dan seterusnya. Nah, dari cerita itu anak-anak akhirnya dicapai kesepakatan harus bernyanyi. Tetapi ketika berjalan lebih dari satu orang tidak bernyanyi tapi boleh sambil bercanda. Sukacita anak-anak. Nah, dari kesepakatan itu kita bisa belajar bahwa di bumi Indonesia ini yang beragam budayanya, beraneka ragam kepercayaan dan agama yang dianut, itu bisa dipakai dengan baik. Dan itu untuk tujuan bersama. Apalagi di bulan ini anak-anak, di bulan Agustus, kita bersiap-siap untuk merayakan hari kemerdekaan kita. Mari kita sukacita. Demikian pula kita sebagai siswa, sebagai orang tua, sebagai guru, mari kita saling menghargai dan senantiasa sukacita. Bahwa kita akan senantiasa sukacita apabila kita senantiasa bersandar pada Tuhan. Selamat menikmati sukacita anak-anak. Semua mari kita serahkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap sukacita. Seperti halnya orang buta tadi, juga mencari cara bagaimana tidak menubruk orang. Kita sekarang ini mari kita mencari cara bagaimana pandemi COVID-19 ini segera teratasi dan kita bisa bertemu di sekolah. Selamat belajar anak-anak. Selamat bersukacita. Tuhan menyertai kita. Amin.